mengenal keberagaman budaya Indonesia, mengenal majelis personifikasi, menjelaskan sikap kita terhadap perbedaan budaya daerah, dan menghitung jumlah suku dari dan keterbandingannya. Oke, sebelum ke materi, coba Ibu tahu apa sih keberagaman budaya itu? Saya tahu. Oke, bisa ditemukan? Keragaman budaya itu apa? Boleh tahu? Boleh? Boleh? Mana? Atau masih ada yang belum tahu? Belum? Betul? Belum? Oke. Nih, jumlah suku di Indonesia yang tahu nggak? Boleh? Ada yang tahu? Belum juga? Belum? Oke, kita lihat ya. Nah, di Indonesia ini memiliki 300 kelompok etnik dan suku bangsa. Lebih tepatnya ada 1.340 suku bangsa. Jadi Indonesia ini ada berapa semuanya? 1.340. Dan memiliki 715 bahasa daerah. Nih, ada yang tahu mas suku apa aja di Indonesia? Suku Batak, ada lagi? Ada yang tahu? Mana? Suku Sunda, ada lagi? Suku Jawa, ada lagi? Suku Betawi, good job, ada lagi? Suku Melayu, ada lagi? Ada yang tahu lagi? Suku Minang, ada? Oke, terima kasih jawabannya. Dan memiliki 715 bahasa daerah. Ada yang tahu bahasa daerah ini? Kita kalau di Jawa Barat bahasa daerahnya apa? Sunda. Ada yang bisa bahasa Sunda? Semuanya bisa bahasa Sunda? Bisa? Terus apa lagi bahasanya yang kalian tahu? Bahasa Jawa. Ada lagi? Ya? Oke, tiap suku itu pasti memiliki bahasa daerah masing-masing. Kita sebut itu bahasa ibu. Kalau kita di Jawa Barat yaitu bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Nah, setiap daerah memiliki logat dan pengucapan masing-masing ya, walaupun bahasa Sunda, tapi pelafalannya berbeda-beda ya. Kumahadama, kalau orang Garut biasanya kumahadama. Ada lagi kalau misalkan dari Kuningan, ya ini logatnya yang agak beda, itu semua bahasa Sunda. Terus bahasa Jawa, kabare, ada. Itulah tentang keberagaman. Nah, kita mengenal Beri Jakarta dari TKI Jakarta. Sukunya adalah suku Betawi. Suku Betawi adalah kelompok etnik yang pada umumnya menduduki wilayah Jakarta. Menggunakan bahasanya bahasa Melayu dan Betawi. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya ada bahasa tentang gue lo, itu kan biasa di bahasa Betawi. Nah itu bukan bahasa kasar sebenarnya, nanti kan sudah biasa. Empok, bahasa didinya itu kan ada empok, aye, saya tuh aye, kayak gitu. Jadi kalian jangan kaget. Kemudian, nah Jawa Barat, sukunya ada suku Sunda, suku Sunda yang mendiami wilayah Jawa Barat dan Banten, menggunakan bahasa juga bahasa Sunda. Nah bahasa Sunda ini kita tahu ada yang halus, kasar dan ya lemes dan kasar. Ada yang buat sesama, ada yang buat sebawah, ada yang buat ke atas, dan ini buat yang di atas, beda-beda. Kemudian Jawa Tengah. Jawa Tengah ada 4 suku, ada suku Kudus, Tegal, Pekalongan, dan Banyumas. Biasanya pakai bahasa Jawa dengan dialek yang berbeda. Ada dialek Solo Jogja, ada dialek Pekalongan, dialek Wonosobo, dialek Banyumas, dan Tegal. Jadi ada yang tahu dialek itu apa? Dialek apa? Dialek itu adalah pengucapan. Ya pengucapannya, intonasinya juga sama kayak di Jawa Barat juga. Tapi di sini lebih dispesifikasikan lagi. Seperti itu kayak kalau di Jawa Barat itu kan Sunda, di Jawa Barat dan di Sunda di Banten itu agak berbeda sedikit ini dialeknya. Kemudian di Jawa Timur, ada 6 suku, ada suku Jawa, suku Madura, suku Bawean, suku Isin, dan suku Tengah. Oke, kemudian lanjut ada di Yogyakarta juga sama, suku Jawa, Sumatera Barat. Nah, di sini adalah suku Minangkabau. Dialeknya juga bervariasi, ada dialek Pasaman, Agam Tanah Datar, Lima Kota, Kota Baru, dan Tanjung Soang. Kemudian, nah di Kalimantan Barat, di Kalimantan ada yang namanya suku Dayak. Suku Dayak ini ada suku Dayak Iban, Taman, Tayang, dan
Nah, ada lagi suku bangsa dari Provinsi Papua. Bisa dibaca ya. Suku bangsanya apa aja dan bahasa daerahnya ternyata banyak sekali. Ada Lani, ada Bimon, ada Kalbun, Albu, Airohan, Ambai, Anasi, dan Ansus. Nah, kita main tebak-tebakan. Coba tebak, ini makanannya apa? Nah, pempek, bener nggak? Kira-kira dari daerah mana? Palembang. Palembang. Ada yang pernah cobain? Ada yang belum? Pernah semuanya? Terbuat dari apa pempek? Ikan tenggiri. Betul nggak? Yakin? Oke. Pakai cukanya suka apa ini? Rasanya apa? Oke. Manis asam, ini namanya kasih kuah cuko. Nah, yang kedua, ada yang tahu? Coba, tapi nggak usah ngomong, sebutin aja. Bali. Kira-kira mereka agama apa ya? Hindu. Nah, dari kedua ini, apakah kalian teman Palembang? Enggak? Pernah? Ada yang pernah ke Bali? Tapi kok kenapa bisa kalian mencoba masakannya ini dari pempek dari Palembang? Hah? Karena sudah diadaptasi ke kita ya, sudah ada penyebarannya. Jadi ada. Kemudian nih ada. Kita masuk ke materi bahasa Indonesia-nya. Pertama aja personifikasi. Ada yang tahu personifikasi itu apa? Gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek tak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Betul nggak? Betul. Di sini ya, modus personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup. Contohnya, pohon kelapa melambai-lambai menyambut kedatangan ke tanah Bali. Ada lagi nggak contohnya yang tahu? Coba. Kan soal pohon itu. Ini maksudnya gimana? Pohon kelapanya melambai-lambai gimana? Ini maksudnya itu kayak pohon kelapanya bergerak dengan kayak kena angin. Jadi kayak datang menyambut di tanah. Boleh? Apa? Ada yang tahu? Yang lain? Apa? Daun menari karena tertiup angin. Daun menari karena tertiup angin. Maksudnya gimana tuh? Seolah-olah daunnya sedang menari karena tertiup angin. Ada lagi? Oke, kita lanjut lagi. Oke, segitu tentang materinya. Sekarang kita lanjut ke LKPD. Satu meja atau kelompok ya. Boleh dikasih nama dan kelas. Silakan berdiskusi. Oke, sudah selesai semua? Oke. Kalau begitu, ini kita perwakilan tiap kelompok. Yang pertama, Aulia. Alia, maaf. Alia silahkan ke depan sama temannya. Boleh. Nomor 1, 2, dan nomor 3. Nomor 1 dulu. Tentang apa? Ceritain dulu. Agak ke depan dikit biar kelihatan mana nomornya. Geser sini. Nah, Selalu bagaimana sikapmu apabila memiliki teman atau tetangga yang berasal dari daerah yang berbeda, budaya yang berbeda, atau mungkin agama yang berbeda? Jawabannya, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama atau suku bangsa. 2. Pahami arti atau maksud yang terkandung dalam
Di sebuah pesta adat ada 12 orang. 1/4 dari mereka membawa kue, 1/3 membawa minuman dan sisanya membawa hadiah. Berapa orang yang membawa hadiah? Silakan nih. Satu orang yang ngejelasin, satu orang bilang contek. Kamu udah gantiin dia conteknya. Cara ngitungnya. Ada 12 orang. Ada 12 orang. Selanjutnya Naula dengan Siti dan Anissa. Satu, bagaimana sikapmu apabila memiliki teman atau tetangga yang berasal dari daerah yang berbeda, budaya yang berbeda, atau mungkin agama yang berbeda? Jawabannya, menghormati tetangga yang berbeda daerah. 2. Pahami arti atau maksud yang terkandung dalam nada personifikasi berikut. A. Batik Nusantara merangkai cerita, mengisahkan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Jawabannya, seolah-olah seperti yang sedang merangkai cerita. B. PMP Palembang berenang riang di dalam kuah cuka, mengajak kita untuk menyantapnya, seolah-olah menyerupai orang yang sedang berenang. C. Suling bambu melengking tinggi menaiki
Yuk, Bu Siva kan menekankan tadi jawabannya tadi. Yang pertama, bagaimana sih sikap kita apabila memiliki teman atau tetangga yang berasal dari daerah yang berbeda, budaya atau mungkin agama yang berbeda? Tadi jawabannya sudah betul ya, kita harus menghormati. Kemudian kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah menciptakan kita berbeda-beda. Beda. Jadi kita juga harus bersyukur kalau ada yang budaya yang berbeda, daerah yang berbeda, dan agama yang berbeda. Kita bersyukurnya bisa mengenal budaya, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Jadi ilmu kita bertambah. Kemudian kita harus bermain dengan mereka, ya. Pentingnya bertoleransi itu. Kemudian harus tolong menolong. Jangan gara-gara dia dari suku Batak kita nggak mau nolongin dia, ya. Itu namanya rasis atau nggak dibully. Nah, kemudian menjaga ketertiban bersama-sama. Jadi kita walaupun jangan ada yang berbeda, jangan sampai membuli. Kan gak enak ya, karena kita merasa mayoritas suku Sunda, sedangkan temannya ada yang minoritas, kita membulinya, kita tidak menghargainya. Oke. Kemudian yang kedua tentang majas personifikasi. Yang poin A, Batik Nusantara menyerangkai cerita. Maksudnya adalah sebagai warisan budaya diumpamakan sebagai seorang pencerita yang kaya akan kisah. Karena batik tiap daerah berbeda-beda. Batik Garut coraknya berbeda. Batik Sunda beda lagi. Terus kemudian batik Cirebon motifnya seperti apa? Seperti awan, seperti mega mendung, beda lagi. Terus kemudian batik khas Pekalongan, beda-beda lagi. Ada lagi tentang batik wayang, batik jumputan, itu kan ada ceritanya. Seperti itu. Kemudian pempek, Palembang, berenang riang, itu kayak seperti kita bermain di kuah cuka. Kebayang pempeknya, ada kuah cukanya seperti gambar yang tadi. Itu tuh menggugah selera kita untuk memakannya. Jadi kayak bermain di dalam kuah cuka dan membuat orang lain berselera untuk memakannya. Kemudian suling bambu melengking tinggi. Nah, ini seolah-olah alunan sulingnya sedang terbang tinggi ke ini, saking merdunya, saking enaknya didengar. Seperti kalau kita lagi menyanyi sendiri kan seolah-olah suara kita yang bagus, enak didengar, seperti itu. Kemudian yang matematikanya ini tentang pecahan, kira-kira betul nggak jawabannya? Yang di sini belum tahu. Oke, kita ini ya, jelasin ya. Di sini ada 12 orang. Ini 12. Kita cari dulu nih, kira-kira 1/4 dari yang membawa kue itu berapa orang? Jadi kalau cara gampang Bu Siva adalah 12 dikali 1/4. Jadi 12 dikali 1 berapa? 12. 12 dikali 4 3 orang. Jadi kita ketahuan yang membawa kue itu sebanyak 3 orang. Kemudian yang membawa minuman 12 dikali 1/3 berapa? Ini dikalikan dulu. Kemudian dibagi 3 berapa? 4 orang. Dan kemudian ditambah 3 ditambah 4 7 orang. Yang ditanyakan apa? Sisanya yang membawa
Baiklah, demikian materi kita tentang keberagaman di Indonesia. Nah, sebelum kita pulang, jadi apa itu keberagaman? Tentang budaya Indonesia, apalagi? Tentang keberagaman itu apa sih? Perbedaan. Oke. Materinya ada yang sulit nggak? Nanti dulu. Materinya ada yang sulit nggak? Ada. Kira-kira apa sih yang sulitnya? Batas personifikasi. Oke. Ada lagi yang susah? Matematikanya kesulitan? Ada? Ada yang mudah, ada yang tidak. Oke. Oke, tentang toleransinya tadi, tentang pendapatnya ada yang susah tidak? Oke. Baik.